kehalalannya. Sebagaimana penggaulan dalam ikatan nikah fasid, yaitu segala penggaulan yang tidak mewajibkan lelakinya terkena had. Tuan-tuan, perbincangan itu melanjutkan dari perbincangan di atas. Perbincangan di atas dah kita bincangkan pada pengajian sebelum ini, yaitulah dia iddah diwajibkan atau wajib hukumnya menunggu iddah disebabkan wanita itu meninggal suaminya atau bercerai hidup dia dengan suaminya. Thalathata quru', 3 kali masa suci. Berbeza pendapat para ulama dalam mengartikan ayat Quran yang berbunyi thalathata quru'. Imam Asy-Syafi'i menafsirkannya thalathata quru' itu 3 kali masa suci. Masa suci wanita tidak sama. Jadi ikut saja masa suci yang bersangkutan. Sementara Imam Ahmad ibnu Hanbal mengartikan 3 kali masa suci itu ialah 3 bulan. Ada perbezaan, tapi intinya tak jauh perbezaan. Intinya membersihkan rahim dari kemungkinan adanya bibit lelaki di sana yang tidak diketahui secara pasti siapa. Itulah maqasidus syar'i yang hendak dicapai di dalam iddah untuk membersihkan rahim. Iddah juga diwajibkan karena terjadi penggaulan yang syubhat kehalalannya. Syubhat kehalalannya. Bukan syubhat jima'. Kehalalannya syubhat. Maka dia mempunyai iddah. Contoh, seorang wanita berjima' dengan seorang lelaki secara tidak sengaja. Maknanya tidak sengaja, dikiranya itu istrinya, rupanya bukan. Di zaman dahulu boleh terjadi ini, tak ada penerangan, minim penerangan, beramai-ramai di satu rumah. Ini wati syubhat namanya. Maka seketika itu langsung wanita ini terkena iddah. Jangan bergaul dia dengan suami dia dulu selama thalathata quru', selama 3 bulan atau 3 kali masa suci, untuk memastikan sewaktu salah jima' tadi ada ke tak ada bibit di dalam rahimnya. Itu maksud. Tapi di zaman ini sudah jarang terjadi, sebab ini fasilitas hidup amat kurang. Ini bisa terjadi. Lampu tak ada, rumah tak ada pendinding-dinding, tidur satu barak ramai-ramai, di pengungsiankah, di manakah? Itu makna wali wat'in hasala ma'a syubhatin fi hillihi kama fi nikahin fasidin. Bukan hukum zina orang ini. Hukum zina dihukum. Yang ini tak tersalah. Itu maksud. Cabang. Silakan baca. Ada masalah? Silakan. Perkosaan pun sama dengan ini. Wanita yang benar diperkosa, dia tidak mendapat had atau hukuman secara syar'i, tetapi yang memperkosanya mendapat had. Namun wanita ini
punya iddah salasata quru'. Punya iddah salasata quru', 3 kali masa suci. Namun iddah perkosaan bagi wanita dipisahkan wanita yang bersuami dengan wanita yang tidak bersuami. Wanita yang tidak bersuami tidak ada iddahnya. Karena walaupun ada bibit di situ, sah dinikahkan dengan orang lain. Karena status dia tidak bersuami. Imma bibit itu dari lelaki yang kita nikahkan ini, atau dari orang lain, sah dinikahkan dengan lelaki ini. Itu wanita yang tidak bersuami. Wanita yang bersuami dizinai orang, salasata quru', ditunggu rahimnya selama 3 kali masa suci. Namun dalam penungguan ini para fuqaha ikhtilaf, berbeza pendapat. Asahhuha, yang paling banyak ulama memperpeganginya, ialah wajib menunggu iddah. Karena ketika berzina, dizinai orang, diperkosa orang, apakah ada bibit orang itu di dalam rahim atau tidak, maka wajib menunggunya. Qaul yang sahih di bawah asah, sahih. Asah lebih kuat, sahih kuat. Qaul yang sahih tidak wajib menunggunya. Tidak wajib menunggunya. Baik. Hal lain, lanjut. Pembaca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pihak lelaki tidak diperbolehkan bertamatuk apapun bentuknya dengan wanita yang telah digauli secara subhat. Diwati subhat selama masih dalam iddahnya, baik iddah hamil atau bukan, sehingga iddah tersebut habis dengan melahirkan atau bukan karena kerusakan nikahnya. Sebab bersangkutan dengan hak orang lain, guru kita berkata, dan dari alasan itulah diambil pendapat bahawa pihak lelaki haram memandangnya sekalipun tanpa ada syahwat, dan haram berhalwat berduaan. Ya, ini yang kita bincangkan tadi. Jadi wati syubhat, qaul yang paling diperpegangi ulama, yang paling banyak ulama memfatwakannya, wajib juga menunggu salasata quru', 3 kali masa suci. Wati syubhat. Zaman kita ini jarang ya wati syubhat. Jarang. Karena wati syubhat itu tidak ada keinginan berzina. Tidak ada keinginan. Kedua belah pihak tidak ada keinginan berzina. Tapi mirip zina. Sebab memang bukan suami istri. Namun tetap wajib salasata quru'. Wajib menunggu iddah. Qaul yang paling asah. Guru kita berkata, guru kita, kalau disebut di sini guru kita, selalu di sini berulang-ulang disebut di kitab ini guru kita, itu maknanya Abu Yahya Zakaria Al-Ansari. Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, mujaddid fuqaha dalam mazhab Asy-Syafi'i di abad ke-7 Hijriyah. Guru kita. Di sini guru panggilan. Jadi akan selalu fatwa hukum di situ selalu ada guru kita siapa agaknya guru kita ini. Jawabannya Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, seorang fuqaha di abad ke-7. Beliau adalah guru daripada fuqaha mujaddid di abad ke-8 dan ke-9 yang pada umumnya mensyarah kitab-kitab fiqh yang sampai ke tangan kita, seperti kitab ini Fathul Mu'in, dan syarahnya ini I'anatul Talibin,
Fathul Mu'in ini kitab mutawassit, kitab pertengahan 4 jilid, 1 jilid, kemudian disyarah menjadi 4 jilid. Begitu juga yang setingkat dengan ini mutawassit sama tingkat luas pembicaraannya, Al-Bajuri, Asy-Syarqawi, Fathul Wahhab. Ini semuanya kitab-kitab mutawassit yang selevel dengan kitab yang kita baca ini, tingkat luas uraiannya. Jadi kitab fikih itu dibagi 3. Kitab fikih dibagi 3, ditinjau dari segi keluasan menguraikan hukum. Yang pertama kitab mubtadi namanya, kitab permulaan, pembahasannya tak banyak. Yang dibahas itu juga tapi tak panjang-panjang. Misalnya menceritakan rukun salat dia, rukun salat itu 13. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Bila kitab mutawassit, macam ini. Rukun pertama niat. Niat itu apa? Batasnya yang sudah tidak sah, tak dikatakan lagi niat, mana? Niat yang terbaik itu apa? Macam mana selengkap-lengkapnya niat? Rosaknya atau batalnya niat itu kapan? Bila? Nah, itu mutawassit, kitab pertengahan. Kemudian di atas ini mutawwalat namanya. Mutawwalat artinya kitab yang panjang dan rumit. Misalnya ketika ianya menerangkan rukun sembahyang itu apa? 13. Yang pertama apa? Niat. Macam mana niat itu begini? Mana batas minimalnya ini? Batas maksimalnya ini. Di mana diambil hukumnya? Di sini. Siapa yang pertama memfatwakannya? Rasulullah. Dia ambil dari mana? Dari sini, sini. Dan seterusnya. Ini namanya mutawwalat. Jadi kitab yang kita pegang ni mutawassit. Apa namanya? Mutawassit. Artinya pertengahan. Ini tak luas sangat. Makanya setiap fatwa hukum amat sedikit yang ditunjukkan di kitab ini dalil. Berdalil ke hadis kah hukum ni, berdalil ke firman atau ke hadis atau ke ijma' atau ke qiyas. Tak nampak di sini. Karena ini kitab mutawassit, kitab beramal, bukan kitab berhujjah. Lain kitab beramal, lain kitab berhujjah. Kitab berhujjah yang diutamakan dalilnya, sebab musababnya. Baik, guru kita berkata, itu tadi, dari alasan itulah diambil pendapat bahawa pihak lelaki haram memandangnya sekalipun tanpa ada syahwat dan haram berkhalwat. Para ulama memutuskan khalwat itu haram. Sepakat ulama fuqaha semua. Apa itu khalwat? Berduaan lelaki dengan perempuan di satu tempat yang badan mereka dua ni tak dapat disaksikan, dipandang oleh orang lain. Itu khalwat. Atau berduaan lelaki dengan perempuan yang ajnabi, suara mereka ini tak dapat didengarkan oleh orang lain. Itu khalwat. Khalwat itu disepakati tadi sebagai dosa, maksiat. Jadi khalwat maksiat. Di negeri kita tak begitu dihargai hukum yang ini. Orang merasa, dia kan sudah saya anggap macam mak saya, sudah saya anggap macam nenek saya. Kalau lebih tua, agak jauh lebih tua dari kita, saya anggap macam mak saya dah. Kalau lagi tua, saya anggap dah macam nenek saya. Padahal hukum khalwat tetap berjalan. Lelaki perempuan yang halal dinikahkan, mereka dilarang atau haram hukumnya bercakap-cakap berduaan yang tidak daruri, yang tidak terpaksa, yang tak kedengaran ke orang lain.
atau tidak terlihat badan mereka pada orang lain. Itu khalwat. Baik. Ada masalah? Kalau tak ada lanjut. Ada soalan? Kalau dalam mobil gimana, Ustaz? Dalam mobil? Kita ngantar saja kan? Dalam mobil kalau ajnabi halal nikah berdua pula. Maksudnya ngantar gitu, Ustaz. Hah? Ngantar kan? Ngantar dia. Kayak saudara atau siapa? Teman Panggil atau orang lain biar jangan khalwat. Jangan berdua di dalam. Kalau amat terpaksa, tak ada lagi orang lain yang nak dipanggil, buka semua kaca lah. Apa pula tertutup-tutup? Sebab wajib mempertunjukkan ke orang ramai kalau memang sudah terpaksa berdua. Jadi caranya macam mana? Buka kaca. Kalau tukang ojek ni memang ini tak boleh kalau memang tidak uzur, tidak daruri, tidak terpaksa. Tapi kalau terpaksa, dia hendak pergi ke sana, yang ada angkutan hanya ojek. Tak dapat dia pergi sana kalau berjalan kaki, darurilah. Itu pun wajib menghindari bersentuh badan. Kalau dapat. Tak dapat kalau tak sentuh, karena bisa jatuh kita. Mudarat. Hindari persentuhannya sesikit mungkin. Dan dengan alas, dengan lapik. Karena maqasidus syar'inya kita sudah tahu. Target pertama kalau mampu melakukan, kita tadi sudah tahu. Jangan bercakap berduaan, jangan bersentuhan berduaan. Itu maqasidnya. Itu yang hendak dicapai. Jadi untuk mencapai itu gunakan segenap kemampuan yang ada. Itu maknanya. Mumpung pula naik ojek. Iya. Baik. Lanjut pembaca berikut. Karena terjadi hal-hal seperti tersebut di atas, dicerai suami yang masih hidup, dan karena terjadi wati syubhat, maka wajib iddah selama 3 quru. Quru yang dimaksudkan di sini adalah masa suci di antara 2 masa haid atau di antara haid dengan nifas. Ya. Maka apabila suami mentalak istrinya yang semula tidak pernah haid, kemudian dalam masa iddah ia haid, maka masa suci tempat pentalakannya itu tidak terhitung quru, sebab tidak berada di antara 2 periode darah haid, tapi harus beriddah 3 kali masa suci setelah haid yang bersambungkan dengan masa suci pentalakan tersebut. Dan untuk selain wanita yang seperti itu, sisa masa suci dihitung 1 quru. Ya. Wajib iddah selama 3 quru. Sudah, sebentar. Yang dibaca tadi agaknya faham ya. Salah satu quru itu dihitung dari masa suci terakhir sejak dicerai atau sejak bercerai atau sejak meninggal kalau memang meninggal. Masa suci terakhir sejak bercerai. Hitunglah di antara 2 kali suci lagi. Karena yang dimaksud quru menurut Imam Syafi'i selepas suci, selepas masa sucinya. Jadi 2 kali dia pernah berhaid selepas meninggal. Lanjut. Wajib iddah selama 3 quru bagi wanita yang merdeka yang biasa haid. Karena berdasar firman Allah SWT ayat 228 surah Al-Baqarah, wanita-wanita yang ditalak hendaklah beriddah menahan diri 3 kali quru. Maka barang siapa wanita yang ditalak dalam keadaan sucinya masih berjalan sebentar atau sejenak, maka iddahnya habis pada masuk pendarahan haid periode ketiga. Karena kemutlakan arti masa suci mencakup masa suci yang walaupun hanya sejenak, sekalipun pada suci yang masih sejenak itu wanita habis digauli.
atau dalam keadaan haid walaupun tinggal berjalan sejenak, maka masa iddahnya habis pada pendarahan haid periode keempat. Masa pendarahan haid terakhir ini tidak termasuk masa iddah, tapi dengan adanya pendarahan tersebut maka menjadi jelas masa iddah mulai habis. Dan jika wanita merdeka itu selamanya tidak pernah haid, maka wajib iddah selama 3 bulan komariah. Jika tidak terjadi pentalakan di tengah bulan, kalau terjadi di situ maka masa sisa sampai akhir bulan digenapi menjadi 30 hari terlebih dahulu. Sudah. Ini wanita bercerai dengan suaminya atau meninggal suaminya, tapi wanita ini tidak pernah haid. Adakah wanita tak haid? Ada. Iddahnya tidak lagi salasata quru', 3 kali masa suci, tak, tapi salasata ashhur, 3 bulan. Iddahnya hitung 3 bulan. Jangan hitung 3 kali masa suci, sebab tak ada haid padanya. Haid adalah isyarat anak. Banyak haid, banyak anak. Sikit haid, sikit anak. Tak haid, tak beranak. Rasulullah amat berulang-ulang kali menyebut fankihul wallad, fankihul wallad, fankihul wallad. Nikahi kamu wanita keturunan banyak anak. Keturunan banyak anak. Keturunan banyak anak. Dari mana diketahui isyarat banyak anak? Secara uruf, secara kebiasaan, dari jumlah harinya haid. Oleh karena itu, qaul yang paling asah di dalam mazhab Asy-Syafi'i, apabila hendak meminang, sunnat muakkad wakil dari pihak lelaki menanyakan kepada yang bersangkutan berapa hari haid awak. Sunnat muakkad, qaul yang asah. Di bawah yang asah ada sahih, sama-sama kuat tapi lebih sedikit dibanding yang pertama tadi. Ulama memperpeganginya lebih sedikit. Ketika khitbah, ketika meminang, wajib menanyakan, bukan sunat muakkad, wajib. Ada seorang wanita, utusan kepercayaan pihak lelaki, menanyakan kepada yang bersangkutan, kepada wanita ini, berapa hari haid awak? Hari ini hampir tak diurus lagi ini. Yang ditanyakan, tamat apa awak? Tamatan apa awak? Itu ditanyakan. Lanjut. Atau iddah 3 bulan qamariyah. Jika wanita itu pada mulanya haid, lalu haidnya telah berhenti, tidak haid lagi, karena telah mencapai usia yang biasanya di situ para wanita tidak haid lagi. Usia ini adalah 60 tahun dan ada dikatakan 50 tahun. Apabila wanita yang sama sekali tidak pernah haid itu mengalami haid di tengah-tengah masa iddahnya yang sedianya dihitung dengan bulanan, maka menjadi berindah dengan hitungan quru' atau kesucian. Atau bila mengalami haid setelah habis masa iddahnya, maka tidak usah mulai masa iddahnya kembali dengan hitungan quru'. Lain halnya jika wanita itu Aisyah, yaitu wanita yang telah tidak haid lagi. Barang siapa wanita tertalak yang semula biasa haid kemudian haidnya terputus tanpa diketahui sebabnya, maka belum diperbolehkan kawin, sehingga haid lagi kemudian beriddah dengan hitungan quru', atau menjadi Aisyah kemudian beriddah dengan hitungan bulanan. Qaul qadim yang itu adalah menjadi mazhab Maliki dan Ahmad menyebutkan bahwa wanita seperti ini menunggu selama 9 bulan kemudian beriddah dengan 3 bulan, agar dengan begitu bisa diketahui bebas kandungannya, karena 9 bulan itulah kebiasaan umur kandungan. Untuk menguatkan pendapat ini, Asy-Syafi'i berdalil bahwa Umar radhiyallahu anhu memberi keputusan hukum seperti itu di antara sahabat Muhajirin dan Ansor serta tidak ada diingkari atasnya. Sudah.
Oh, sikit lagi. Dari sini, hukum tersebut difatwakan oleh Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdussalam Al-Barizi Ar-Raimi Ismail Al-Hadrami dan menjadi pendapat pilihan Al-Bulkhini dan guru kita Ibnu Yazid. Semoga rahmat Allah melimpah kepada mereka semua. Sudah. Apa yang dibincang tadi? Iddah sampai kepada 9 bulan itu pernah menjadi qaul Imam Asy-Syafi'i. Tetapi itu qaul qadim. Apa ini qaul qadim? Imam Asy-Syafi'i berijtihad mulai dari ianya tamat belajar kepada para ulama di Makkah, menjadi guru di Makkah di Masjidil Haram, dan pindah ke Baghdad menjadi guru di Baghdad, mengeluarkan fatwa-fatwa hukum di masanya, karena di masanya dialah ulama yang paling tinggi ilmunya menurut pengakuan para ulama sedunia pada waktu itu. Fatwa-fatwa ini, hukum-hukum ini dibukukan murid-muridnya menjadi suatu kitab namanya Qaul Qadim. Sudah? Kemudian Imam Asy-Syafi'i pindah ke Mesir, tinggal di Mesir, menjadi warga Mesir, mengajar di masyarakat. Karena di Mesir, jangankan di Mesir, di masa hidupnya dialah yang paling tinggi ilmunya dalam urusan fiqih dari timur ke barat dunia ini, maka ajaran-ajarannya dibukukan oleh murid-muridnya menjadi sebuah kitab fikih besar namanya Fiqih Qaul Jadid. Jadi ada dua tadi ya. Yang di Baghdad tadi apa? Qaul Qadim. Apa artinya? Kitab pendapat yang pertama. Pendapat yang dahulu semasa di Baghdad. Adapun pengajaran-pengajaran syariah yang dijalankan Imam Asy-Syafi'i di Mesir, karena melihat perkembangan hukum, perkembangan zaman, perkembangan peradaban, perkembangan kehidupan manusia, banyak hukum yang waktu di Baghdad tidak sama dengan hukum yang waktu di Mesir. Oleh karenanya banyak hukum yang qaul qadim seperti ini, tapi qaul jadid sudah seperti ini. Contoh, semasa di Makkah dan terus semasa di Baghdad, Imam Asy-Syafi'i mengharamkan, tidak mengizinkan dalam fatwa pengajarannya, tidak halal, tidak boleh mendirikan dua masjid di satu kota. Semuanya menumpu ke masjid yang satu. Itu ajaran fatwa Imam Asy-Syafi'i semasa di Makkah, semasa di Baghdad. Namun apabila sudah sampai ke Mesir, umat Islam semakin banyak, semakin banyak, tidak memungkinkan mengumpulkan umat Islam di satu tempat, di satu masjid, padahal rumah mereka berjauhan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan fatwa boleh mendirikan masjid yang kedua di satu kota yang sama apabila sudah tidak memungkinkan lagi masjid yang paling aula, yang paling megah, yang paling besar, yang paling mewah, paling cantik. Sudah tak mungkin lagi, silakan berjumat di masjid yang kedua. Zaman bertambah terus, umat Islam bertambah, anak cucu mereka pun bertambah.
Masjid yang kedua di Mesir tak cukup lagi. Imam Asy-Syafi'i mengizinkan, memfatwakan silakan bangun masjid yang ketiga, keempat, kelima, keenam, seterusnya. Di dalam satu kota. Ini fatwa ini tidak ada di masa Baghdad. Nama fatwa yang seperti ini qaul qadim. Jadi kalau kita buka kitab tulisan karya Imam Asy-Syafi'i, sentiasa kita jumpai di sana ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim artinya pendapat lama, identik dengan semasa Imam Asy-Syafi'i tinggal di Baghdad. Qaul jadid artinya pendapat baru, identik itu fatwa dikeluarkan semasa tinggal di Mesir. Begitu juga dengan haid iddah 9 bulan. Dahulu memang atau dengan kata lain iddah wanita itu seusia orang mengandung 9 bulan 10 hari. Tunggu dulu. Lahir ke tak lahir, ada ke tak ada, tapi masa yang 9 bulan itu lewati dulu. Itu qaul qadim, fatwa lama. Sesudah pindah ke Baghdad, Imam Asy-Syafi'i meralat itu. Saya menukar pendapat saya, begitu kira-kira bahasa kita. Setelah saya cermati keadaan syariat, dalil dan keadaan isu semasa, maka fatwa saya adalah bukan lagi 9 bulan, tetapi 3 kali masa suci.